Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda. Jumpa lagi hari ini saya mencoba untuk mengajak sahabat Bunda semuanya untuk berbagi, untuk sharing bersama tentang bagaimana kita memahami perasaan yang muncul pada kaula muda kita. Nah, mungkin adik-adik yang remaja atau yang mungkin baru masuk masa remaja, pernah nggak sih merasa yang kayak kesemsem waktu dilihat sama orang, atau merasa malu-malu ketika ada teman laki-laki kita atau yang teman perempuan kita sedang memperhatikan kita, atau bahkan kita merasa ada yang memperhatikan saya sehingga kita menjadi kikuk, menjadi tidak nyaman dalam berpenampilan, dalam bergerak, dalam berinteraksi. Kita merasa ada orang yang memantau kita sehingga kita mencoba untuk membuat diri kita itu menjadi pusat perhatian yang menarik. Kita merubah gaya duduk kita merubah gaya bicara kita merubah mimik wajah kita. Pernah nggak sih ngerasa perasaan-perasaan yang demikian para sahabat Bunda yang muda-muda ini? Nah, apa sih yang dirasakan pada diri kita dengan kondisi yang seperti itu? Yuk ikutin terus, simak terus karena Bunda akan bahas apa sih yang terjadi pada kalian dan misteri apa itu. Nah, sahabat Bunda, apa sih yang terjadi pada usia remaja dengan perasaan yang seperti itu? Nah, sebenarnya kita perlu ketahui bersama ada yang namanya terjadinya proses perubahan hormonal yang terjadi pada usia remaja. Jadi peran hormon pada usia remaja itu besar sekali dalam membentuk emosi dan perasaan yang kita rasakan terhadap orang lain. Jadi ada yang namanya hormon dopamin yang mempengaruhi bagaimana kita memandang orang lain, membuat kita merasa senang, merasa nyaman berada dengan orang-orang tersebut. Seiring dengan bertambahnya usia kita, anak-anak remaja ini merasa bahwa mereka membutuhkan lingkungan yang sefrekuensi. Dan di situ kita mulai menciptakan, anak-anak remaja kita mulai menciptakan standarisasi terhadap orang-orang yang mereka temui. Sehingga secara natural mereka membentuk kelompok pergaulan mereka, sehingga mereka akan membangun nilai-nilai di situ, akan membangun suatu pola interaksi di mana itu akan membedakan mereka dengan remaja di kelompok yang lainnya. Nah, hal ini tentu juga berpengaruh terhadap bagaimana kita membangun interaksi dengan lawan jenis. Nah, perasaan merasa disenangi, merasa disayangi, perasaan itu semua terjadi karena ada proses hormon tadi gitu. Dan kadangkala kita juga bisa mengartikan bahwa itu adalah suatu kebahagiaan yang dimunculkan dari lawan jenis kita. Padahal teman-teman remaja, sahabat Bunda semuanya perlu kita ketahui bersama, itu bukan jatuh cinta. Itu kalian perlu tahu bahwa itu bukan jatuh cinta. Itu adalah reaksi hormonal yang terjadi pada diri kalian, yang kalian perlu pahami untuk kalian bisa memiliki perasaan emosional. Dan itu kita bisa memberikan perasaan emosional itu bukan memberikan, maksud saya adalah mengaplikasikan. Ketika kita merasa bahagia, kita tentu pengen sharing bahagia itu, kita ingin berbagi bahagia itu. Atau ketika kita tidak memiliki kebahagiaan, kita akan mencari orang-orang yang memiliki kebahagiaan menurut kita. Kita akan secara spontanitas bergaul dengan orang tersebut sehingga kita merasa memiliki kebahagiaan yang sama. Nah, tanpa kita sadari kenyamanan itu muncul. Kenapa muncul kenyamanan tersebut? Karena banyak komponen-komponen psikologis yang dapat terpenuhi dari orang tersebut. Contoh misalkan kalau kita tidak pernah ada orang yang memuji kita, orang tua kita di rumah tidak memuji kita, nggak pernah. Misalkan kalau perempuan ya ngomong misalkan, anak mama yang cantik, anak ayah yang cantik, waduh subhanallah ini ratu ayah, waduh solehahnya anak gadis ayah, misalkan seperti itu. Atau sebaliknya ibu terhadap anak laki-lakinya. Dan apabila itu didapat pada orang lain di luar sana, katakanlah teman kita di sekolah, katakanlah teman kita di lingkungan pergaulan kita, dan kita akan merasa bahwa dia itu care terhadap kita, bahwa dia itu peduli terhadap kita. Dan pada akhirnya ketika kenyamanan itu semakin meningkat, semakin banyak kita merasa semakin besar pada orang tersebut, kita merasa bahwa orang inilah yang mengerti saya. Nah, dengan begitu banyak remaja mengatakan bahwa itu adalah jatuh cinta. Sebenarnya tidak. Adik-adik remaja
perlu kita ketahui bersama bahwa perasaan itu adalah muncul untuk membuat kita memahami bagaimana kita harus menempatkan diri, bagaimana kita harus memahami diri kita ketika kita ingin berbagi apa yang kita dapatkan kepada orang lain. Bukan berarti Anda perlu mencintai dan memberikan segala sesuatunya yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Kita melakukan hal tersebut karena sebenarnya itu adalah semu, itu adalah perasaan semu yang sebenarnya itu adalah wujud dari kenyamanan, wujud dari proses psikologis di mana ada tuntutan-tuntutan yang diharapkan oleh diri kita. Dan kita bisa dapatkan itu pada orang-orang di dalam keluarga kita, seperti ayah kita, saudara-saudara kita, adik atau kakak kita, ibu kita, paman kita, atau bahkan kakek dan nenek kita bisa dapatkan pada mereka semua. Karena perasaan nyaman itu akan sangat meningkat, tidak akan berbanding sama ya dengan lingkungan kita, dengan teman-teman kita yang lain ketika mereka memberikan hal tersebut, dengan keluarga kita yang memberikan. Karena keterikatan emosional itu sangat penting dalam membangun kenyamanan. Nah, apabila ini tidak ada, maka kita merasa bahwa ini adalah orang yang sangat peduli, dan saya merasa jatuh cinta. Suka itu semakin lama semakin menjadi gitu, semakin besar. Padahal kita bukan menyukai dia, kita menyukai perlakuannya yang kita tidak dapat. Kita menyukai kenyamanan yang dia tawarkan ketika kita tidak dapat. Kita menyukai penghargaan yang dia berikan karena kita nggak dapat penghargaan di rumah. Kita menyukai kepeduliannya dia karena kita nggak dapat kepedulian itu dari lingkungan sekitar kita. Nah, jadi adik-adik atau sahabat muda semuanya perlu diketahui bahwa itu adalah fase orientasi Anda untuk mengenali lawan jenis Anda secara detail, dan ini adalah modalitas di mana Anda bisa membawa diri Anda dengan berbagai macam perasaan yang muncul pada diri Anda. Jadi bukan jatuh cinta. Oke, jadi sahabat bunda, kalau kita sudah merasakan hal yang seperti itu, atau bagi bunda-bunda di luar sana, kalau ada gejala-gejala anak-anak kita sudah mulai menyenangi lawan jenisnya, maka perbanyak bagi orang tua dulu ya, perbanyaklah memberikan kasih sayang, kepedulian kepada mereka, perbanyaklah memberikan penghargaan kepada anak-anak remaja kita, baik yang itu perempuan ataupun laki-laki. Kemudian beri pujian-pujian, beri penghargaan diri. Jangan perlakukan mereka seperti anak kecil lagi. Jadi berikan kebebasan untuk mereka berpikir, kebebasan untuk mengekspresikan diri, dan di situ orang tua bisa memahami, bisa membangun kontrol diri anak dengan lebih baik, sehingga remaja-remaja kita ketika keluar itu mereka akan lebih aman dan mereka tahu bagaimana harus membawa diri dan bisa menjaga dirinya. Nah, kalau untuk para remaja, nah sahabat bunda, mungkin yang dapat kalian lakukan adalah yang pertama, kalian perlu tahu bahwa kalian masih punya beberapa tahun dan masih banyak dan masih panjang langkah kalian ke depan, dan kalian perlu menentukan orientasi kehidupan kalian. Jadi hal yang sederhana tapi sangat efektif untuk kalian lakukan adalah membayangkan apa yang akan kalian capai di masa depan. Mengimpikan kalian akan menjadi apa di masa depan. Bisa dengan menyusun profesi apa, atau bisa membayangkan bahwa Anda akan menjadi orang yang bagaimana. Katakanlah saya nanti akan menjadi orang yang ramah, orang yang santun, orang yang taat beribadah. Misalkan seperti itu ya. Jadi tentukan orientasi pribadi dan orientasi pekerjaan kalian di masa depan. Dengan demikian kalian akan digiring, dibimbing oleh pikiran kalian untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menyokong pencapaian impian kalian tersebut. Jadi hanya dengan membayangkan saja, otak kita akan mencoba untuk menstrukturkan apa yang perlu kita lakukan. Jadi ini bukan hal kecil. Misalkan bismillah, ya Allah semoga saya menjadi seorang yang seperti ini. Saya taat beribadah walaupun saat ini saya belum taat beribadah, misalkan seperti itu. Jadi terus berusaha. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah jangan sekali-sekali menjadikan teman
itu sebagai tempat curhat terbaik kalian untuk persoalan yang sangat sensitif. Kalau misalkan kalian bisa mempercayakan dia, jangan curhat pada lawan jenis, tapi curhatlah pada sesama. Kenapa? Karena yang akan memahami perasaan kalian dengan problematika kalian itu adalah teman kalian yang sama perempuan. Bahkan akan sangat baik ketika kalian mengambil orang dewasa yang nyaman untuk kalian ajak bercerita. Atau katakanlah kalian tidak memiliki satu orang pun untuk kalian ajak bercerita, maka kalian ada Allah. Ada Allah, kalian sampaikan seperti kalian bercerita kepada khalayak manusia gitu. Ketika kalian bercerita pada manusia, gini saya nggak suka gini, misalkan seperti itu ya. Kalian bisa bercerita kepada Allah, ya Allah saya hari ini kesal sekali, saya diperlakukan begini gitu. Jadi ceritakan kepada Allah. Tanpa Anda sadari, kecerdasan spiritual itu akan naik secara perlahan. Kita akan tahu, hadir nih inisiatif-inisiatif, hadir inspirasi-inspirasi atas apa yang kita tadi curhatkan. Allah menghadirkan sebuah ide-ide, sebuah pemikiran-pemikiran baru, sehingga kita tahu bagaimana mengatasi persoalan kita. Dan itu sangat efektif. Jadi sahabat Bunda, nggak harus setelah sholat kalian mengungkapkan itu semua. Kalian boleh mengungkapkan itu semua di waktu kapanpun kalian merasa sangat tertekan atau bermasalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah jadikan keluarga itu sebagai orang utama yang akan memenuhi segala kebutuhan psikologis kalian. Perhatian, penghargaan, penghormatan, kasih sayang, cintai dan mencintai. Cintailah keluarga kalian terlebih dahulu. Mintalah mereka untuk mencintai kalian. Hadirkan suasana yang nyaman. Dengan hal-hal kecil, misalkan sering memuji, bercanda dengan candaan-candaan yang positif. Kemudian saling menghargai, mengapresiasi, sekalipun itu hal-hal kecil. Kadang kebahagiaan itu bukan kita dapatkan pada orang dewasa saja, kita bisa dapatkan menghargai ya, itu pada anak kecil juga. Ketika misalkan kita menasehati atau ketika kita mengajak dia untuk mendengarkan ucapan kita atau mendengarkan apa yang kita sarankan, kita merasa dihargai sekalipun itu anak kecil gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa apapun yang kalian butuhkan itu kalian akan dapatkan dalam keluarga. Dan yang berikutnya, jadikan guru kalian, ustadz kalian, ustazah kalian sebagai orang yang akan membangun kecerdasan emosional kalian, yang akan membangun persepsi-persepsi positif terhadap diri kalian dan lingkungan kalian. Nah, ketika kalian menemukan guru-guru tersebut sebagai tempat curhat terbaik kalian, maka kalian akan menemukan persepsi-persepsi baru yang membuat kalian jadi lebih penuh cara berpikirnya, lebih luas pandangannya, dan kalian akan hadir konsep-konsep baru di dalam menjalani kehidupan kalian. Nah, jadi sahabat Bunda, demikian yang mungkin Bunda bisa sharing dengan kalian. Banyak hal yang bisa kalian lakukan, sesuatu yang positif, tidak terlepas dari apa yang tadi sudah Bunda sampaikan. Kalian boleh lakukan segala sesuatunya yang positif, yang mampu memberikan efek positif bagi kalian dan masa depan kalian, tanpa harus berpegang dari apa yang orang-orang katakan. Karena apa yang kalian butuhkan belum tentu sesuai dengan apa yang orang katakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.